Saya paksakan langkah kelima. Yang tadi kedengeran, tolong, tolong. Ternyata ada di bawah sedang duduk nangis. Pas mau saya melangkah lagi, keluar dari bawah. Wujudnya nggak karuan, persis di depan itu. Muka nggak kelihatan, tapi langsung ke depan. Loh, siapa ini gitu saya. Tapi tetap jalannya itu bukan kayak kita ngelangkah gitu, kayak didorong itu, ceret. Di depan saya persis, di depan itu wujud manusia biasa. Cuma dia nggak ngelihat. Dari belakang muncul harimau, diem di samping saya. Gede harimau itu, nggak kecil, gede itu, gede sekali sampai segini saya itu waktu berdiri. Kepalanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, apa kabar nih? Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali saya mau mengingatkan bahwa Malam Mencekam itu upload di setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Dan jamnya jangan lupa nih, jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kali ini kita akan menyaksikan sebuah kisah dari Wauus, di mana Wauus ini mempelajari ilmu pengasihan karena terdesak atau kesulitan ekonomi. Namun ternyata apa yang terjadi ketika Wauus terjun di dunia debt collector, katakanlah. Nah, di sini yang membuat Wauus heran adalah setiap orang yang menunggak ketika Wauus yang justru melakukan penagihan kepada yang punya hutang, sekali langsung bayar. Siapapun yang didatangin oleh Wauus itu pasti langsung mencair, pasti langsung cair dan dibayarkan. Bagaimana keseruan kisahnya tentang Wauus ini? Kita akan menghubungi Mang Ei yang sudah berada bersama narasumber. Silakan Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya Mang Ei dan tim yang saat ini kembali berada di Cirebon. Mungkin Anda bertanya-tanya, ini kok ceritanya di Cirebon terus ya? Perlu Anda ketahui, mungkin Anda sudah tahu bahwa Cirebon itu menyimpan sejuta misteri tentang cerita dan kisah-kisah horornya. Sudah hadir bersama kita, inilah Wauus yang tempo hari telah bercerita kepada kita semua tentang pengalamannya, yaitu menceritakan tentang uang balik ya, atau uang bibit. Saat ini beliau Wauus akan bercerita lagi kepada kita yang ini lain, tentang pada saat beliau mencari ilmu pengasihan. Nah, ini unik sekali. Beliau mencari pengasihan ini ke kuburan atau pemakaman umum yang ada di daerah Kabupaten Cirebon, tepatnya di daerah Babakan. Itu kejadian tahun berapa, Wauus? Tahun 2005. Tahun 2005 ya. Baik. Wauus, sebelum kita mulai, itu ilmunya itu pengasihan apa ini? Untuk siapa? Untuk cewek, untuk apa ini? Jadi utamanya sih waktu itu saya kerja di debt collector. Setiap kali menagih itu susah, itu bayar itu susah sekali. Ya ada inisiatif, jadi intinya sih bukan kemana-mana, intinya supaya dia bayar gitu. Oh gitu. Jadi kan kita punya hasil gitu. Jadi lemah gitu ya kalau orang lemah. Itu kalau kena pengasihan ke saya, aduh sayang, jadi dikasih gitu. Itu kalau dibacain ke saya ada efek apa? Oh boleh. Gimana tuh? Mang mau dicoba nanti sayang ke saya nggak apa-apa? Jadi saya sayang ke gitu. Wauus nih. Waduh, jangan bahaya itu mah. Itu harus itu. Jadi orang yang ditagih itu lihat saya, oh iya, semua yang pernah ditagih pasti ngasih Bang Ei. Apalagi cewek. Wah ya itu sih gampang lah. Coba sekarang ilmunya dipakai buat penonton, barangkali ada penonton cewek kan? Iya. Siapa tahu kan dapatnya. Gimana bisa, Bos ya? Insya Allah bisa lah. Oke.
Coba diceritain Waus, kita nih jadi penasaran. Gimana ceritanya? Silakan Waus. Di sini saya akan menceritakan perjalanan saya mencari ilmu pengasihan yang mungkin orang-orang itu udah pada tahu lah. Pengasihan itu untuk pasaran umum itu untuk cewek gitu. Tapi tujuan saya kali ini bukan ke situ. Jadi diawali dari saya mendapat suatu pekerjaan. Pekerjaan itu boleh dikatakan penagihan lah. Orang bilang debt collector gitu kan. Cuma ini debt collector saya alhamdulillah dapatnya gede gitu kan. Di atas ya 50 juta. Seringkali saya kalau misalkan menagih ke satu orang itu nggak pernah berhasil. Berkali-kali nggak berhasil aja. Jadi ada inisiatif untuk saya tuh batin ini kenapa kerjaan saya nggak pernah berhasil gitu. Carilah saya ya suatu ilmu lah, pengen cari gitu kan. Nanya ke teman-teman kemana dapat. Ketika ada teman yang ngomong itu ada tuh di daerah Babakan gitu. Ada namanya ya inisialnya taruhlah Pak Sohir lah namanya ya, kita nggak usah disebutin Ustadz itu. Diantarlah ke teman-teman ke sana ngobrol apa. Ya orangnya sih biasa lah, nggak terlalu apa gimana, nggak pakai pakaian jubah, nggak, biasa aja normal. Saya ngobrol seharian lah, ungkapin ya udah katanya. Dia nanya hari lahirnya hari apa, saya jawab lah hari ini gitu. Nanti kata dianya kesini lagi pada pas saat hari itu gitu. Ya udah Pak Kiai, saya ngomongnya Pak Kiai itu aja. Emang ya banyak lah yang belajar di situ kan. Keesokan hari setelah itu saya datang pas hari lahir saya. Ya ngobrol lagi terus langsung kasih bacaan satu. Dia bilang ini malam harus mandi dulu katanya. Untuk mandi junub, jadi artinya mandi junub itu untuk membersihkan diri dulu. Jadi suatu hal yang mungkin harus dilakukan setiap orang yang ingin memiliki suatu ilmu gitu. Harus itu suci gitu, dianggap suci lah. Jadi malam itu saya dimandikan oleh Pak Kiai itu, Pak Sohir itu. Mandi, udah mandi, besok puasa. Dari puasa tersebut setelah mandi itu ada pengarahan kata dari Pak Kiainya. Nanti setelah mandi besok berpuasa dan ada suatu bacaan yang harus dibaca gitu. Dari subuh artinya habis sholat wajib terus membaca itu sampai nanti malam jam 12 itu harus masuk ke daerah pekuburan. Itu terserah di mana aja katanya. Di sini ada deket, ditunjukkan oleh Pak Suir. Jadi mau di mana terserah, tapi tetap harus ada ritual itu. Ya awal-awal saya sanggup atau enggak ya mungkin pemikiran saya manusia biasa, aduh jam 12 malam masuk ke kuburan ini gimana. Tapi karena nekat lah, saya juga pengen punya penghasilan untuk keluarga, pengen ada lebihan. Ya apa boleh buat dong. Hari itu langsung disetujui saya puasa. Awal puasa ya biasa gitu kan. Nah dari sini, dari awal puasa itu ada larangan yang setelah maghrib itu tidak boleh tidur Bang. Tidak boleh tidur sampai jam 12 malam. Maksud jam 12 malam. Setelah jam 12 malam nanti masuk ke area pekuburan. Itu kata Pak Suir, yang penting awal saya takut. Kata saya tuh pasti takut. Saya tidak perlu, kata Pak Suir, tidak perlu masuk jauh. Hanya selangkah, masuk selangkah saja. Enggak usah banyak, selangkah dari area pekuburan tuh, jadi kan ada ini ya apa? Pintu ya ada pintu. Masuk selangkah nggak apa-apa untuk hari pertama. Enggak usah jauh-jauh kata Pak Suir. Lah mampu, kata saya, mampu katanya. Kenapa nggak mesti mampu gitu? Awal gitu puasa. Ya sempat deg-degan, maghrib sudah wirid apa? Isya wirid lagi. Nah ini godaan-godaan yang modal sepele ini. Ngantuknya ampun. Biasa kita juga tiap hari nggak tidur, ini udah ada syarat gitu tuh malah ngantuk. Sampai tak tungguin jalan-jalan supaya jangan ngantuk. Sampai tiba saat itu jam 12. Udah pikiran macam-macam nih, udah jalan lah saya ke kuburan. Nggak ada siapa-siapa sendiri, nggak ada yang nganter, nggak ada siapa, pokoknya sendiri aja lah. Di depan kuburan saya mikir, ada ini masuk apa enggak? Ya Allah, kata saya tuh, ada apa ini? Dari depan kuburan itu udah hawa
energi dari kuburan tersebut udah menerpa ke saya gitu. Kok beda dalam hati. Biasa saya lewat sampai, wah saya cerita gini udah inget-inget merinding lah sendiri deh. Saya paksakan masuk. Ya langkah pertama kayak berat sekali. Masuk, ya ini perasaan saya itu kayak jeprat. Berat gitu. Lah ini kuburan. Saya masuk 2 langkah. Udah langsung alam seolah-olah itu berubah. Yang tadinya kuburan itu seolah-olah kok begini. Hari pertama ada apa? Diam. Saya nggak berani, itu 2 langkah aja saya nggak berani. Diam duduk, apa arti berdiri di depan kuburan. Diam, badan semua tuh terasa dingin sekali. Sudah artinya nggak seperti biasanya. Dingin, kaki yang saya biasanya hangat itu dingin sekali. Dalam hati ini apa? Saya tetap harus ada bacaan yang dibaca itu, tetap konsentrasi ke bacaan supaya saya tidak takut. Itu kan 2 langkah. Saya coba 3 langkah, barulah dari situ muncul suatu makhluk lah. Terus kayak asap lah, model asap itu, tapi bentuk ini apa? Ya saya ingat lagi, wah udah gitu mau lari atau tidak ini. Saya tak diemin aja. Kata saya ingat lah, jangan lari, apapun yang terjadi jangan lari, diem kata saya. Kalau udah nggak kuat, les rasa asapnya hilang. Dalam hati alhamdulillah ini saya udah nggak kuat, saya keluar langsung. Ya pas balik ya yang kiai itu ngomong sebentar sekali, Pak takut kata saya tuh. Jangan ragu katanya. Ini insya Allah buat kamu bagus, untuk kedepannya juga bagus. Oke lah, keseharian itu kan sehari itu saya melakukan 3 langkah katanya. 3 langkah kamu bagus, sudah bagus katanya. Udah bagus pisan. 3 langkah masuk ke dalam pekuburan hari pertama. Ini sementara saya harus melakukan 7 hari. Dalam pemikiran saya ini 7 hari ini apalagi nih godaan saya yang harus saya hadapi nih. Oke lah, saya sudah artinya sudah nekat untuk mendapatkan suatu ilmu yang kira-kira bermanfaat. Artinya punya pegangan, saya juga jalanilah hari pertama itu kan dengan insya Allah dengan gimana kata Pak Sur, harus baik, harus bagus katanya. Nah pas hari kedua ada keraguan dalam hati ini, saya mampu nggak? Soalnya dari persyaratan tersebut harus mencapai ujung kuburannya. Jadi artinya dari 1 hari ke 1 hari itu terus langkahnya maju ke dalam sampai ke ujung gitu. Itu syarat dari utama ilmu itu. Harus dilaksanakan dan tepat jam 12 malam. Wah, pemikiran manusia yang mungkin biasa artinya yang normal itu nggak akan mampu. Kalau misalkan kita biasa aja gitu nggak akan mampu kata saya. Setelah itu hari kedua lah muncul. Artinya muncul suatu pertanyaan yang mungkin ragu gitu kan. Ragu, aduh saya tuh gimana, ini tuh nanti tak kuat enggak. Atau pertanyaan hanya itu aja, diliputi rasa takut, apakah mungkin gimana nanti kejadiannya. Tapi tetap guru harus membimbing, dia tetap memberi semangat. Masuk katanya, udah tenang, belum apa-apa segitu mah, harus kuat katanya. Jam 12 saya tungguin. Hari kedua saya masuk. Tetap pada saat di gerbang itu perasaan yang ada hawa-hawa itu berbeda sekali, berbeda. Pokoknya berbeda, lebih menekan ke dada itu, lebih menekan. Ya Allah kata saya tuh, ini harus masuk kata saya. Harus kata. Masuk. Langkah pertama seolah-olah biasa, nggak kayak kemarin itu. Langkah kedua saya masuk. Sampai saya memasuki langkah keempat, baru dari situ yang kemarin saya lihat hanya hamparan apa aja gitu, sekarang udah berbeda. Wah, banyak makhluk. Ada yang berdiri di sebelah kanan. Wah, muka bener-bener muka sudah nggak karuan. Sampai ada yang bicara, ya tolong katanya, tolong. Saya merinding semua. Tolong saya. Itu yang pertama itu yang mukanya ngeri sebelah kanan saya. Persis itu nggak ada, artinya nggak lewat lah. Saya ngelirik aja udah takut ini. Itu langkah keempat belum jauh ini. Ada yang dari sana udah kelihatan semua. Ada yang mengeluh kayak gitu, tolong. Ada yang bilang ampun. Semuanya apa ya, artinya jantung ini bener-bener berdebar lah, deg-degan. Apa banyak yang mesti dilalui ini kata saya tuh. Wah, oke lah, saya diam waktu itu keempat, nggak bisa bergerak gitu. Itu karena takut itu, karena batin ini takut. Mungkin kalau kata waktu kiai itu bilang ngomong, ini karena memasuki alam gaib itu ada suatu kayak magnet itu. Kamu seperti kelihatan
setan nggak bisa lari. Nah itu alam magnetnya saling pengambilan gitu. Jadi seolah-olah pengen lari tapi nggak bisa. Saya juga begitu. Paksakan katanya. Saya paksakan langkah kelima. Yang tadi kedengeran tolong. Ternyata ada di bawah sedang duduk nangis sambil bilang tolong. Saya diem. Tetap saya mau maju. Sampai ke 6 langkah. Itu di samping saya sebelah kiri sambil nangis. Pakaiannya putih gitu kan. Perempuan yang nangis itu saya liatin aja. Nggak Pak Kiai juga terserah situ mau menyebut, mau istilahnya ya Allah ini gimana. Tapi jangan lepas dari bacaan yang harus dibaca gitu. Nggak apa-apa. Jadi kita tetap wirid masuk situ tuh. 5 langkah saya ke situ. Ya syarat utama dari 5 dia masuk ke pekuburan itu bukan berarti masuk atau nanti itu takut lari, bukan. Jadi ada syarat tertentu. Jadi setelah itu godaan itu hilang boleh keluar gitu. Mungkin syarat itu yang harus ditentukan. Langkah kelima saja ini udah bermacam-macam. Artinya suara itu udah banyak yang nyata gitu. Ini bukan halusinasi menurut saya, ini bener-bener heboh itu. Di atas kuburan seorang perempuan nangis sambil minta tolong. Suara kecil tapi terdengar jelas gitu tuh. Suara itu tuh jelas sekali. Setelah itu saya duduk diam. Bukan duduk, masih berdiri. Dia duduk. Sebelah kiri saya diam. Artinya dengan ketakutan lah, sudah mencekam, ketakutan yang benar-benar mencekam. Perlahan hilang. Ya saya setelah hilang itu langsung saya balik lagi. Balik setelah oh ya Allah kata saya, selamat, saya nggak diapa-apain. Datang lagi. Ya kembali ke artinya ke tempat saya tirakat, artinya di rumah Pak Kiai tersebut kan. Cerita saya begitu. Kata Pak Kiai, bagus sudah 5 langkah. 2 hari sudah 5 langkah bagus. Kuburan itu nggak jauh ya, kalau misalkan kita lihat coba tengok nggak jauh, nggak kayak jalan tol jauh itu enggak, itu hanya berapa meter lah. Artinya ya kita tahu sendiri TPU itu kan nggak jauh-jauh, nggak banyak gitu kan, ujung sama ujung gitu kan, cuma mungkin ada lebar gitu bisa jadi. Udah, yang penting kuat iman, jangan takut. Itu hanya penglihatan sama godaan aja. Nggak mungkin kata Pak Kiainya, nggak mungkin dia nyekek kamu atau itu, harus kuat. Tetap dikasih semangat. Dari hal tersebut ya artinya saya juga berpikir iya ya, saya masuk ke pekuburan kata saya sambil berpikir. Setelah puasa ketiganya ini kan dari siang tuh kan saya mikir, ya Allah bener ya kalau orang tuh di kuburan begitu. Jadi artinya meresapilah ke saya tuh, nanti saya bakal begitu tuh kata Pak Suri, kamu harus berpikir tuh itu kuburan nanti bakal kamu ke situ. Maksudnya mungkin Pak Kiai biar kita nggak takut gitu. Ya mencapai hari ketiga saya nggak bisa, artinya nggak ada pemikir lain. Setelah itu kan berpuasa itu sengaja Pak Suir nggak boleh makan untuk mungkin hari ketiga nggak boleh makan. Nanti gini, bukan nggak boleh makan maghrib boleh, cuma 1 kali di sana nggak boleh makan ke sananya. Mungkin Pak Kiai udah tahu nih hal ketiga ini bakal lebih mengerikan gitu kan, bakal lebih memberikan suatu tekanan yang baik ke badan kan, goibnya lebih besar gitu kan. Itu hari ketiga saya masuk seperti biasa. Akhirnya dari hari pertama, kedua dan ketiga ini berbeda, tidak seperti yang pertama itu seolah-olah pembukaan alam itu berat gitu kan. Nah yang kedua berbeda, nggak ada pembukaan tapi udah masuk biasa. Tapi pada langkah kelima itu kan ada godaan tertentu. Hari ketiga saya masuk ke kuburan tersebut. Masuklah saya kepada langkah langsung dari pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Langkah ketiga sudah ada perubahan dari alam tersebut. Hawa mulai dingin. Pandangan juga saya udah mulai kok berbeda pandangannya. Apakah ini pandangan dari mana gitu kan. Langkah keempat saya masuk makin dalam. Langkah kelima sampai saya mencapai langkah ke-6 dan ke-7. Baru dari ke-7 itu sudah perubahan-perubahan yang ada di pekuburan itu berubah. Arti berubah tuh kayak seolah-olah semua makhluk itu tetap ada tapi masih jauh gitu. Apa yang ada di godaan itu saya diam. Saya usahakan tetap semangat, artinya tetap berani gitu jangan dalam menghadapi itu. Hari ketiga saya mencapai langkah ke-7 nggak ada godaan. Dalam hati, aduh untungnya nggak ada godaan. Masuk saya beranilah, saya masih ke langkah ke-8 sampai ke-9. Saya diam. Pas mau saya melangkah lagi, keluar dari bawah. Wujudnya nggak karuan.
persis di depan itu, muka nggak kelihatan tapi langsung ke depan. Ya saya sempat mundur sekali. Ini saya apa ini? Siapa ini? Dia ngomong, Kamu mau apa? lah ini kok ngajak ngomong. Sementara Pak Kiai waktu itu nggak memberi pengarahan. Nanti ada yang ngajak ngomong. Saya nggak bisa jawab apa. Saya diem. Saya nanya, kamu siapa? Saya yang jaga di sini. Katanya. Saya nggak ngomong lagi, dia ngomong. Dia nanya lagi sampai 3 kali. Saya nggak jawab karena waktu pengarahan dari Pak Kiai itu nggak ada. Nanti bakal ada pertanyaan. Tetap dari hati itu ada apa ya? Ada dedupan yang udah bener-bener udah bertemu itu udah beda. Wujud yang tadinya artinya gede itu kan tetap harus didiamkan selama masih ada, tidak boleh keluar. Saya berhadapan langsung itu depan-depanan. Kalau misalkan saat itu saya ya artinya Pak Sohir tidak memberikan jangan, nggak mungkin kuat, saya nggak akan kuat. Itu hitam bener-bener hitam, badan gede gitu kan. Diam aja. Dia melihatin, mata tetap ya seperti itu, mata merah menyala lah. Tapi dalam hati saya ini godaan saya, yakin saya itu godaan saya. Berangsur-angsur dia mundur. Ini bukan hilang, mundur. Rada jauh ya, mungkin berapa langkah dia mundur. Mundurnya juga enggak lari, mundur kayak bukan jalan ya, kayak serot gitu mundurnya tuh. Oh, ini dia mulai takut gitu kan. Saya beranikan lagi ke langkah 10 masuk. Dia nyamper lagi. Itu pas langkah 10 malah deketin. Kok deketin lagi? Saya langkah 11 nambah deket. Diam aja. Saya maksud saya artinya dalam langkah tersebut itu saya pengen sih cepat selesai dari yang hari ketiga ini. Nah langkah 11 itu dia deket. Saya ingat apa? Jangan nyari ini. Kalau misalkan emang kamu nggak kuat, berhenti dulu. Suruh pergi dulu. Jadi kalau udah pergi kan kita bisa balik gitu kan. Jadi di langkah 11 saya berhenti, diem, nggak kemana-mana. Tahu-tahu dia mundur itu surut, hilang. Alhamdulillah. Wes langsung pulang lah. Kata saya itu keluar dari area pemakaman tersebut. Saya lapor gitu kan. Setelah keluar saya ngomong, cerita tetap itu harus ada laporan. Kata Pak Kiai tetap harus bercerita. Karena apa? Karena ini bukan masalah nyawa atau apa, masalah batin, masalah goib yang harus ditemui nanti di sana gitu kan, kata Pak Sohir. Saya cerita, Pak Sohir kata saya tuh, ini inisial ya, maaf ya, makanya saya sebutkan ini bukan asli nama orang itu ya, saya sebut Pak Sohir aja gitu kan. Pak Sohir kata saya tuh, gimana ini kok? Iya, saya kemarin maaf, saya katanya lupa, itu nanti akan ada pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena tujuan kita itu mencari suatu ilmu yang namanya pengasihan. Tapi waktu itu jawab enggak, saya enggak jawab. Terus dia nanya apa, kata Pak Sohir. Ya kamu mau apa? Tanya sampai 3 kali. Ya saya enggak jawab, kata saya itu. Karena enggak ada arahan gitu kan, kalau ilmu itu harus ada arahan. Jangan asal sembrono gitu kan, enggak boleh. Oh, ya udah bagus kalau gitu, emang benar tidak boleh menjawab. Itu hanya godaan. Jadi intinya belum apa-apa itu, belum masuk ke inti. Artinya belum ke permintaan tersebut tuh belum ada yang asli yang mau memberikan, bukan itu hanya godaan aja. Ya udah, ini hari ketiga di mana kita melakukan ritual itu sudah mencapai langkah ke-11. Nah langkah 11 itu harus mencapai ujung. Oke, kata saya tuh, moga-moga baik saya akan berhasil Pak Sohir lah. Insya Allah harus, katanya harus. Yang saya lalui hari ketiga sudah berpikir ke situ gitu. Nah disinilah artinya kita manusia harus berhadapan dengan makhluk yang begitu itu rasanya kayak apa. Mungkin kalau misalkan mau para pemirsa di sini mau mencoba, mungkin akan berbenturan antara berani dan tidak. Artinya pasti akan hati itu berdetak, pasti. Mungkin para pemirsa yang di sini juga kayak Bang Mai, kalau misalkan bertemu dengan setan itu tidak mudah kayak bertemu dengan binatang yang buas atau lari langsung, tidak akan. Itu ada sangkutan gaib, pasti akan berhenti. Kita pengen lari nggak mungkin bisa, nggak mungkin. Itu karena tarikan gaib, bukan karena kita nggak mampu. Tarikan gaibnya dia lebih kuat. Tapi kalau kitanya sambil tirakat, insya Allah mungkin ada beda gitu kan. Pada hari keempat saya masih ingat pisan karena ini
ilmu yang mungkin insya Allah sampai saat sekarang masih ada gitu kan. Makanya tadi awal-awal Bang Ai juga minta supaya pemirsa juga bisa lebih menikmati kan. Ya insya Allah lah saya akan bantu gitu. Keluarlah saya di hari keempat itu. Saya jalan. Tetap awal dari permulaan sampai ke gerbang TPU itu. Pas mau saya melangkah lagi, keluar dari bawah. Wujudnya nggak karuan. Persis di depan itu, muka nggak kelihatan tapi langsung ke depan. Kamu mau apa? Lah ini kok mau abang ngajak ngomong? Kamu siapa? Langkah pertama tetap biasa. Mungkin kayak agak ringan lah, artinya yang dilalui saya mungkin sudah jauh. Alamnya itu udah bisa masuk, saya antara alam itu kan sudah bisa masuk. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan ini hari keempat. Itu masuk seperti biasa, seperti kayak orang biasa. Lah, aneh saya juga kok bisa. Oh, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa. Sampai saya tetap menghitung langkah karena tujuannya kan supaya saya bisa tahu hari berapa itu harus masuk ke ujung. Dan saya harus jangan sampai kalau misalkan ini hari keempat saya mencapai 11 langkah, jadi saya tetap menghitung dari arah langkah tersebut itu harus menghitung. Kenapa saya harus menghitung? Itu Pak Suheri bilang dari posisi hari pertama, kedua, ketiga itu harus tetap masuk. Jangan sampai nanti hari keempat kita melangkahnya sudah 11, kamu 9 di situ, nggak boleh. Jadi tidak ada hal yang harus kita cari nantinya. Tetap harus melebihi dari langkah yang kemarin gitu kan. Nggak bisa sembarangan begitu. Oke. Saya dari langkah tersebut itu nggak ragu dari sampai ke 9 ya, nggak ragu. Sampai langkah 11 juga, lah kok nggak ada apa-apa. Saya bilang, ya syukurlah. Tapi tetap saya melangkah. 11 dari 11 itu ke 12, ke 13. Tidak boleh harus pelangkahnya itu tidak boleh kayak kita jalan gitu, nggak bisa. Tetap melangkah perlahan 1, 2 gitu kan. Pas langkah ke-15 ada perubahan. Tetap perubahan itu ada. Dari kenaikan langkah itu ada perubahan yang alam itu sudah mulai memasuki lebih dalam gitu kan. Sementara hari pertama, kedua dan ketiga itu sudah dilalui dengan langkah ke-11. Nah ini hari keempat ini harus lebih kan. Nah mungkin alam gaib sudah menerima dari langkah 1 sampai 11 ini menerima saya. Jadi tidak ada gangguan lah. Mungkin dianggapnya udah, wah ini udah lulus gitu kan. Pas langkah ke-15 itu ada perubahan seperti awal-awal gitu kan. Perpindahan alam, artinya perpindahan mata saya yang dohir saya itu perpindahan masuk ke alam gaib. Berbeda. Masuk ya. Kok ini beda? Tidak ada dingin tapi cuma berdebaran hati aja. Saya beranikan ke langkah 16. Oh, tidak ada sampai 17. 18 saya diam, pas ke 19 langkah barulah kayak ada orang jalan di depan. Loh, siapa ini gitu. Tapi tetap jalannya itu bukan kayak kita ngelakak gitu. Kayak didorong itu ceret. Di depan saya persis, di depan itu wujud manusia biasa. Cuma dia nggak ngelihat. Apa arti saya kelihatan itu nggak jelas tapi gimana ya? Nggak jelas muka tapi bener-bener nampak itu kayak manusia lewat. Saya diam. Sudah udah mulai guncang, batin ini udah guncang, takut sekali nih. Ini hari keempat ini akan mungkin lebih mantep ini kayak godaan saya. Pada langkah 19 saya tidak melangkah lagi, saya diam. Tungguin sampai seberapa lama gitu kan kembalinya dia. Nggak ada langkah, nggak ada ketemu lagi. Saya coba berani melangkah ke langkah ke-20 gitu. Nah, pada saat langkah ke-20, orang yang tadi muncul. Orang berbaju putih, bagus lah berbaju putih, tapi dia tidak ada menghampiri saya, tidak ada pertanyaan. Tapi muncul itu nggak tepat, jauh antara 3 meteran. Dia menatap saya, belum jelas itu, cuma yang pasti pakai sorban. Diam aja, saya tatap, ini siapa? Nggak bertanya. Lama. Ya ini hari keempat ini agak tenang nih. Saya nggak kayak hari pertama, kedua, ketiga.
ketiga ini bener-bener kayak godaan itu, kayak tadi muncul orang menangis, orang apa, ini agak beda, bener-bener beda. Wah ini saya nggak ada pikiran kemana-mana saat itu. Setelah lama dia bergeser lalu hilang lah dia. Tetap syarat dari hal tersebut dan hari keempat dari hal tersebut itu saya pergi. Artinya setelah hilang itu harus kembali balik ke tempat itu kan, keluar gitu. Nah keluar, saya setelah dia pergi keluar, ya tetaplah kalau setelah hari keempat saya keluar itu tetap harus ada laporan ke guru saya gitu, yang mengajari saya. Emang guru itu menunggu lah, artinya menunggu sampai saya datang, karena waktu itu nggak satu orang, banyak lah, tapi pisah-pisah TPU-nya. Saya datang langsung saya ditanyain, gimana, ketemu apa, kata dia. Kok beda ya Pak sekarang mah? Kenapa? Beda apa? Katanya beda apa? Kata Pak Sohir, perbedaannya ada di mana? Lagi hari pertama kata saya takut. Hari kedua gangguannya berbeda. Hari ketiga gangguannya berbeda juga. Tapi kok hari keempat saya merasa nggak ada gangguan Pak Sohir. Tapi dari hati saya, kata saya tuh, kok ini ada perbedaan alam. Pak Sohir sudah nebak, sudah ada artinya sudah tahu karena dia sudah mengalami hal tersebut kan. Kamu melihat ini bertemu dengan yang pakai sorban katanya. Nah itu Pak Sohir, saya ada ketemu orang bersorban. Kata Pak Sohir, nanya enggak ke kamu? Enggak Pak, cuma lihat aja, lihat dari jarak yang jauh dia lewat ke saya, cuma dia natap saja, enggak artinya enggak ngomong, enggak gimana, cuma natap saya. Pak Sohir sambil panggut-panggut, wis yang kuat, ini 3 hari lagi kata Pak Sohir. Ini tandanya kamu sudah mendapat izin. Saya cerita begini sampai merinding sendiri. Ini karena emang benar-benar saya mengalami hal tersebut kan, artinya nggak ada rekayasa dari cerita saya ini. Biasanya itu nggak semudah itu. Itu hari keempat, itu hari pertengahan, itu antara 7 hari ya. Nanti hari kelima kamu mesti lebih kuat. Nah ya, Pak Sohir itu memberi saran lagi. Kamu nanti hari kelima tidak boleh makanan yang biasa, karena ini 3 hari lagi katanya, ke-5, ke-6 dan ke-7. Mungkin akan, kata saya pikir ini Pak Sohir ini godanya gimana lagi nanti nih, saya mesti siap-siap gitu kan. Nggak boleh ini kamu yang nanti menentukan. Kalau saya cerita itu tidak akan sama katanya, nanti ceritanya setelah kamu nanti bertemu, biar nanti kamu juga nggak ada pikiran yang takut dulu masuk gitu. Udah lakukan hari kelima ya. Malam itu kan selesai gitu kan, selesai saya sampai nunggu subuh itu ya sholat apa, dari itu kan puasa, tetap puasa. Pada hari kelima itu Pak Sohir menyarankan tidak boleh makanan biasa, jadi hanya nasi putih aja, nasi putih 1, artinya sekuatnya lah, tapi nasi aja sama air minum putih, nggak boleh apa-apa. Nah saya pikir ini karena saya mungkin sering melakukan tirakat tersebut, ini mungkin ujiannya akan lebih berat ini. Yakin kata saya tuh, masuk hari kelima. Dari hari kelima saya masih ingat betul itu langkah-langkah itu diterapkan ke saya. Nah hari kelima itu berarti saya sudah mencapai langkah ke-20. Itu perhitungan langkah kata Pak Sohir harus dihitung, itu nggak boleh enggak, dan harus melebihi dari langkah yang kemarin gitu kan. Ya lillahi ta'ala aja lah, saya udah semakin hari puasa semakin berubah kata saya tuh. Ini mungkin hal yang harus dilakukan saya, satu-satunya harus nekat gitu kan. Bukan berani lagi, kalau berani masih kalah dengan orang nekat. Udah lillahi ta'ala hari kelima saya masukin. Sebelum masuk saya sudah berdoa dulu, ya Allah moga-moga kuat saya tuh. Dari langkah pertama seperti biasa, nggak ada apa-apa, nggak normal lah. Tetap langkah pertama normal, langkah kedua dicepetin saya, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, sampai cepet langkah ke-7 biar cepet kata saya tuh. Nggak ada apa-apa, saya diam. Kalau ada langkah ke-7 saya diam. Mungkin ke langkah 9 mungkin ada nih, saya 2 langkah langsung masuk, nggak ada. Ya sementara kalau namanya di TPU ya kanan kiri kan kuburan, itu ada jalan setapak aja untuk itu kan, tetap jalannya ke situ kata Pak Sohir. Nggak boleh kemana-mana, itu harus jalan diikutin ya. Langkah ke-9, ke-10, ke-11 nggak ada godaan. Jadi setiap saya langkah itu ada keraguan, ada ketakutan, bukan keraguan, ada ketakutan.
Langkah ke-12 berhenti dulu. Langkah ke-13 berhenti dulu. Jadi karena takut ada sesuatu gitu kan. Setiap langkah berhenti, langkah 17, langkah 18, sampai akhirnya saya mencapai langkah 20 yang kemarin saya sampai ke situ kan. Saya sejenak berhenti sambil tetap wirid, tetap konsentrasi, menjagalah supaya jangan sampai ada terjadi sesuatu. Saya beranikan langkah ke-21, itu hari kelima ya, berarti hari kelima itu langkah 21 tidak ada perbedaan. Apa yang saya rasakan ini normal aja. Langkah ke-22 saya berhenti. Saya lihat sekitar, nggak ada apa-apa, cuma ada kuburan, ya kuburan aja, nggak ada godaan apa ini ya. Langkah ke-22 saya ingat. Langkah ke-23 saya tidak merasakan ada sesuatu hal, tidak ada lah, artinya dalam perjalanan 23 saya diam, nggak ada. Ke-24 saya perlahan-lahan, pasti diiring ya oleh ketakutan sih pasti. 24 saya melangkah diam. Dari langkah 24 saya tungguin tidak ada. Saya langkah ke-25 ini ragu, ini godaan nih di langkah 25 ini pasti gitu. Dari tahapan langkah 25 saya nunggu. Ke-24 dulu lah, ini cerita enak ya kata saya. Pas langkah ke-25 saya berhenti, nggak ada apa-apa sama sekali. Lama tak tungguin, secara tiba-tiba ini yang bikin saya artinya nggak bisa diduga kan. Dari belakang muncul harimau, diem di samping saya. Gede harimau itu, nggak kecil, gede itu, gede sekali sampai segini saya itu waktu berdiri. Kepalanya dulu sampai saya ke belakang. Ya Allah, ini apa ini? Udah kalap itu, takut, kalap, mau lari, udah campur itu, wis nggak ketulungan. Diem, cuman kepalanya sama badan datang dari sebelah kiri. Saya diam, aduh kuatin, sebelah persis itu, bukan ya Allah kata saya tuh. Saya waktu langkah ke-24 nggak ada pikiran dari awal juga, paling pikirannya hanya hal goib yang saya dapatkan. Ada langkah ke-25 saya tunggu tidak ada hal. Ternyata skenario benar-benar goib itu hebat. Dari samping itu supaya mengguncangkan saya supaya tidak berhasil gitu kan. Berdiri itu ya arti bukan ya berdiri harimau kan merangkak gitu kan. Sebelah kiri segini saya. Waduh, kepalanya di sini. Tengok ya Allah, saya diem, keringat dingin sudah keluar. Itu malam, bayangkan aja sekarang malam, apalagi istilahnya saya keadaannya begitu. Jadi pikirannya bukan pikiran ke alam goib, pikiran normal ini, karena yang dihadapi saya itu bukan makhluk gitu kan, tapi macan. Itu macan, dia ngelirik ke saya lagi, jalan dia. Ya Allah, ini godaan tetap. Saya tetap bacaan aja, baca yang tadi istilahnya tadi saya baca gitu kan. Diam, jalan ke depan saya kuat-kuatin, jangan lari kata saya tuh. Itu serasa lama, dari hal tersebut itu serasa lama. Bacaan terus saya baca. Macan itu diam di depan sambil tengok. Enggak ada orang, enggak ada auman, enggak menakutkan. Cuma ya sekarang kita bisa bayangkan aja, udah jangan cerita masalah malam. Siang aja kalau kita ke kebun binatang berhadapan dengan macan gimana rasanya. Nah, ini malam hari berhadapan dengan macan, keadaan berpuasa. Tidak ada pikiran hal goib yang datang waktu itu kan. Ini jadi akhirnya kayak menghadapi macan bukan goib, ini diam, enggak bergerung, enggak diam. Lama pergi macan tuh ke belakang lagi. Aduh, ini saya udah bertanya nih, ini saya mesti balik atau diam nih? Ini macan ada di belakang saya. Enggak, ini masih takut, itu masih takut. Sementara dari pesan dari Pak Soir sendiri, kalau sudah tidak ada di hadapan, pulang katanya. Nah ini sok gimana? Macan itu sudah nggak ada, tapi larinya ke belakang. Itu macan masih ada di belakang kan? Tak tungguin sama saya. Ini hilang apa ada? Saya, aduh, ada rasa takut itu. Diam lama, saya diam, ragu untuk balik lagi. Karena apa? Karena berpikir saya ada macan, ini pasti macan masih nunggu di saya di belakang. Sampai ya kira-kira ada satu jaman lah saya berdiri di situ kan.
kata saya tuh, ini mungkin godaan saya itu udah nggak ada. Saya balikkan badan, alhamdulillah emang ternyata nggak ada. Saya balik langsung ke tempat Pak Sohir di mana saya tadi berpuasa itu kan, langsung ke situ. Ya Pak Sohir tetap nunggu sambil duduk kan. Alhamdulillah sehat, selamat ya. Aduh ya Allah Pak Sohir, gimana Pak Sohir, kata saya tuh, ini saya aneh. Ketemu apa katanya? Ketemu macan Pak. Macannya warnanya apa katanya? Warnanya putih Pak, gede pisan ya. Terus ini saya lama kan Pak Sohir? Iya lama pisan. Kenapa biasa sebelum masuk itu kan udah selesai kan pulang. Pak Sohir, saya ceritakan lagi hal yang tadi saya keluar duduk, macan di depan Pak, kata saya tuh. Setelah di depan, macan itu pergi tapi ke belakang saya Pak Sohir. Jadi saya kan, ini macan ada di belakang saya atau tidak kan saya nggak tahu Pak. Saya nunggu sampai batin saya yakin ini macan udah nggak ada gitu. Nggak tahu berapa jam ya, kira-kira saya mungkin ada 1 jam berdiri. Itu di langkah 25 Pak Sohir. Tapi setelah balik nggak ada ya, nggak ada ya. Itu godaan tuh gitu cuy. Udah yang penting ini kamu sehat, kamu selamat, berpuasa lagi. Wirid yang kira-kira mantap untuk sudah memasuki hari ke-6 ya. Hari ke-6 itu langkah 25. Itu menurut Pak Sohir itu langkah 25 belum masuk ke belakang ya aja, belum ada ya, istilahnya pertengahan itu antara berapa langkah gitu kan, masih jauh. Ya udah, saya setiap kali saya berzikir, hampir berzikir apa arti yang dibaca itu, saya selalu berdoalah supaya saya tuh kuat, supaya saya jangan sampai gagal, karena ini sudah mencapai hari ke-5 gitu. Dan ya artinya tetap dari kesepakatan apa, artinya dari perjanjian ke Pak Sohir itu jangan sampai mental. Ini akan, kalau kata orang itu eman sudah mencapai pertengahan gitu kan. Nah pada hari ke-6 itu Pak Sohir harus menyampaikan sesuatu, artinya jangan sampai kurang dari langkah 40 katanya. Harus mencapai segala sesuatunya, artinya diibaratkan, dicontohkan, misalkan dari langkah-langkah tersebut ada godaan, itu harus tetap melangkah katanya. Jangan diam, jangan menunggu, dan nanti harus mencapai tujuan. Boleh dikatakan ke tujuan, artinya tujuan langsung ke ujung gitu kan, ke tempat yang keluar. Nah dari situ saya harus mencapai langkah ke-40 kata. Sementara hari ke-5 sudah 25 langkah. Dan langkah artinya hari ke-5 itu saya mau mencapai hari ke-6 ya. Dan ini aneh, saya itu tidur setelah subuh tidur, tapi saya bermimpi gitu kan. Jadi dalam mimpi saya itu orang yang kemarin hari ke-4 datang menghampiri saya itu datang, artinya menemui saya dalam mimpi tersebut. Itu belum mencapai hari ke-6 ya, ini hari ke-5 datang, seolah-olah saya tuh ngobrol. Katanya dia ngomong, kamu yang kuat, harus bisa mencapai ini katanya. Dalam mimpi, kalau orang mimpi gimana, saya diem aja. Dia sambil nempuk-nempuk, ya saya ingat lah, sambil nempuk-nempuk bahu saya. Yang kuat harus mencapai semuanya katanya. Tapi bahasa Jawa, bahasa apa, bebasan, kalau orang Cirebon bilang bebasan. Sekejap tapi kayak lama. Mimpi itu apa sebenarnya, kalau misalkan kita gitu cuma bertemu tapi perasaan lama. Oh ini kata saya tuh, saya bangun, saya lapor, tetap ada segala sesuatu kejadian itu saya, karena ada yang membimbing itu harus lapor gitu kan. Jadi dalam mimpi saya itu orang yang kemarin hari ke-4 datang menghampiri saya itu datang, nanti menemui saya. Dia sambil nempuk-nempuk, ya saya ingat lah, sambil nempuk-nempuk bahu saya. Yang kuat harus mencapai semuanya katanya. Saya cerita ke Pak Sohir, Pak saya tadi kan tidur habis subuh, saya mimpi Pak. Mimpi apa katanya? Saya didatangkan orang yang pada hari ke-4 menghampiri saya. Pak Sohir ngerasa aneh, loh kok bisa gitu. Maksudnya mungkin ada pertanyaan tersebut, cuma Pak Sohir kan cuma ada mimik muka yang, loh terus gimana Us? Ngomong bahasa bebasan, makanya bahasa Cirebon itu kan. Sambil nepuk badan saya Pak, yang kuat, jangan sampai
lepas, katanya jangan sampai lepas, yang kuat ya, sambil nepuk-nepuk badan saya. Wah bagus Uce. Jadi pada hari tersebut itu Pak Sohir sudah menjaga, udah mungkin punya pandangan tersendiri dari perjalanan saya ke antara ke hari pertama ke-5 dan ini hari ke-6 ini akan mencapai segala sesuatu yang mungkin akan lebih maksimal gitu kan. Ini Pak Sohir itu menekan supaya saya jangan makan nasi banyak, hanya makan 1 kepel nasi saja dan minum 1 gelas air. Asar Pak Sohir langsung memberikan ujangan. Artinya hari memberikan ujangan mungkin itu baik ya, kalau namanya juga guru selalu membimbing, tiap langkahnya dibimbing saya. Jangan sampai aja jangan ada keteledoran ataupun kesalahan yang fatal gitu kan. Karena mungkin dia tahu hari ke-6 ini bakal memasuki alam yang artinya bentrokan gaib yang lebih besar, mungkin lebih hebat dari yang itu kan. Kata Pak Sohir, ini hari ke-6 ini kamu tidak boleh makan nasi banyak, hanya 1 kepal dengan air 1 gelas. Setelah seperti biasa, setelah nanti jam 12 atau udah masuk ke sana kamu boleh mau merokok silakan, mau apa terserah, itu bebas. Tapi tetap sahur gitu kan. Menurut Islam itu kan puasa itu disunahkan atau sahur gitu kan, meskipun seteguk air gitu kan harus sahur gitu kan. Ini pas hari maghrib buka, saya hanya makan 1 kepal nasi sama 1 gelas air. Mungkin perasaannya akan beda. Pak Sohir mesen katanya, kalau setelah nanti dalam 40 langkah itu harus duduk. Artinya duduk dari arti duduk tuh diam tuh dibawakan sajadah loh Pak Sohir. Nih nanti langkah ke-40 ini kamu harus mencapai. Tidak boleh tidak, karena dari langkah-langkah tersebut itu Pak Sohir udah tahu TPU ini berjarak sih udah tahu gitu kan. Ini harus ke langkah 40 kamu harus duduk menghadap langkah tersebut. Jadi menghadap, jangan membalik atau itu. Jadi buka sajadah duduk harus katanya dia. Baiklah istilahnya itu yang dijalankan, harus dijalankan. Jadi saya malam ke-6 bawa sajadah setelah sholat dari tempat berpuasa, saya bawa sajadah. Pak Sohir ngomong, Us yang kuat, insya Allah kamu kuat, jangan takut. Jadi jangan ada pikiran, katanya, jangan ada pikiran sebelum masuk itu, jangan ada pikiran. Lillahi ta'ala. Itu keadaan saya udah lemes itu. Hari ke-6 itu udah perbedaan makan, perbedaan apa kan udah nggak ada. Ini udah makin kecil gitu kan, makan 1 kepel. Dari puasa subuh sampai maghrib cuma makan 1 kepel. Saya nunggu maghrib sampai jam 12 nggak boleh tidur. Artinya saya nggak boleh tidur sampai mencapai ujian masuk ke TPU tersebut, itu nggak boleh makan. Itu udah lama ya, udah bakal lama, bakal artinya waktu yang bukan waktu yang sebentar. Itu posisinya sudah lapar, nunggu jam 12 jangan tidur, sudah nggak bisa ngerokok, itu udah bikin lemes. Boro-boro saya pengen tidur, pengen gimana, perut lapar sekali. Waduh, mulut asem. Ini langkah ke-6 boro-boro. Jadi saat udah hari ke-6 ini boro-boro saya mikir nanti bakal datangnya apa, nggak boro-boro. Ini udah lapar, udah keadaan udah perbedaan, bukan kepikiran lagi, ini ke perut. Sampai jam 12 kan berangkat, apa yang mesti saya lakukan harus tercapai, kata saya itu. Hari ke-6 saya memasuki TPU, itu agak beda. Lemes ya usia, iya kata Pak. Sehari lagi harus lebih kuat, kata Pak Sohir. Ini gimana tadi datang, saya ceritakan apa yang saya terjadi kemarin. Keluar ular besar, panjang kira-kira dari samping. Masya Allah, kata saya itu, ini ular sampai melilit badan saya itu. Itu namanya ular udah siap nyaplok. Ya Allah. Tanya Pak Haji, ceria pisan Pak Haji, oli duit tak? Ya alhamdulillah, saya janji saya bisa tepati, katanya. Bayar itu langsung. Nih 72 juta.